Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu kewajiban bagi kita semua, bagi orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan, merasa bahwa dirinya adalah tergantung dan terkait dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk bersyukur adalah merupakan wujud bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sampaikan keutamaan daripada surat Al-Kahfi. Tapi sebelumnya kita mengingatkan sebentar bahwa surat-surat Allah ini memang banyaklah diantaranya Rasulullah SAW memberikan pelajaran, pengajaran, dan sekaligus sunnah atau amalan-amalan yang kita kerjakan, yang semuanya itu adalah bermanfaat dan utama sekali bagi pengamalnya, berfaedah dan bermanfaat sekali bagi pelakunya. Bagi yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah adalah sebagai pertanda dia berusaha untuk menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Saudaraku, pada surat Al-Mulk yang ayatnya berjumlah 30 ayat, kemudian diturunkan di Makkah, yang intinya pada keutamaan surat Al-Mulk adalah satu di antaranya ghufirallah, akan diampuni dosanya bagi pengamalnya. Kemudian pada kesimpulan akhir pada surat Al-Mulk itu sendiri adalah merupakan satu amalan yang apabila mengamalkan daripada surat Al-Mulk itu sendiri akan mendapat syafaat, akan disyafaati karena membaca Al-Quran surat Tabarok itu sendiri. Di awal sampai Rasulullah, karena pentingnya bacaan surat Al-Mulk, sehingga Rasulullah bersabda, lawajidtu annaha fi qalbi kulli insanin min umati. Dan aku benar-benar ingin surat Al-Mulk itu ada di hati setiap orang dari umatku. Lawajidtu. Jadi saya sangat-sangat sungguh-sungguh mengharapkan atau menginginkan annaha, sungguhnya surat itu, maksudnya surat Al-Mulk, fi qalbi kulli insanin min umati, dari hati setiap manusia dari umatku. Nah, inilah merupakan satu catatan bagi kita. Marilah kita mengamalkan. Dan bahkan di akhir penjelasan hadis Rasulullah yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu sendiri, bagi siapa yang membacanya, dia akan terselamatkan dari siksa neraka. Jadi ada satu cerita sedikit tentang Tabarok. Surat Tabarok biyadihil mulku, ini adalah hadis yang gharib. Maksudnya gharib itu jarang, ataupun bisa dikatakan jarang-jarang orang mendapatkan pengertian ini. Bisa dikatakan asing, agak asing. Dan Ibrahim sendiri adalah seorang yang kurang hafalan, tapi hal ini serupa dengan telah disampaikan sebelumnya di dalam amalan surat Yasin. Kemudian
dari Ibnu Abbas, di mana dia berkata kepada seorang, maukah engkau aku beritahu sebuah hadis yang dengannya engkau akan bergembira? Kemudian mau. Jawab orang itu, dia berkata, bacalah tabarakalladzi biyadihil mulk, dan ajarkan kepada keluargamu serta seluruh anak-anakmu, juga anak-anak muda di sekitar rumah keluargamu, dan juga tetangga-tetangga kamu, karena dia bisa menyelamatkan dan menjadi pembela yang akan memberikan pembelaan pada hari kiamat di hadapan Rabb-nya bagi pembacanya, dan engkau minta kepadanya agar membacanya diselamatkan dari adab neraka. Ini adalah yang penting, sehingga syafaat adalah merupakan satu pertolongan yang memang Allah berikan melalui pengamalnya. Apabila mengamalkan dengan ikhlas, itulah faedah daripada surat Al-Mulk atau keutamaan daripada surat Al-Mulk. Berikut saudaraku, kiranya pagi ini akan kami sampaikan buahnya dengan keutamaan surat Al-Kahfi, yaitu yang sebanyak 110 ayat. Ini surat yang ke-18 dari susunan Al-Quran. Di bawah ini sedikit keterangan tentang keutamaan surat Al-Kahfi dan seluruh ayat pertama dan terakhir, yang juga merupakan pelindung dari fitnah Dajjal. Kalau Al-Mulk terhindar dari siksa neraka, kemudian yang Al-Kahfi adalah sebagai pelindung dari fitnah Dajjal. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ia menceritakan, aku pernah mendengar Al-Bara bercerita, ada seorang yang membaca surat Al-Kahfi sedang dalam rumah terdapat binatang. Tiba-tiba binatang itu pergi melarikan diri. Lalu ia melihat dan ternyata awan atau mendung telah meliputi dirinya. Kemudian ia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun menjawabnya dengan sabdanya, ikra'u fulan fa inna sakinatu tanzilu indal qur'ani au tanazzalat lil qur'an. Yang artinya, bacalah surat Al-Kahfi, karena sungguhnya ia merupakan ketenangan yang turun bersamaan dengan Al-Quran atau turun untuk Al-Quran. Saudaraku, demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain, dan orang laki-laki yang membaca ayat tersebut adalah Usaid bin Al-Khudair. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda dari Nabi SAW bersabda, man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi musima minad dajjal. Man hafidha, barang siapa yang menghafal ngasra ayatin 10 ayat min awali suratil kahfi, dari awal suratnya Kahfi, musima minad dajjal, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Saudaraku, dua hadis yang saya bacakan adalah merupakan satu imbauan, di antaranya kejadian Imam Ahmad yang dari Abu Ishaq itu pernah mendengar Al-Bara bercerita tentang seorang yang baca surat Al-Kahfi, sedangkan di dalam rumahnya terdapat binatang. Tiba-tiba binatang itu pergi. Nah, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang pertama. Sehingga bisa dikatakan ini terhindar daripada kejahatan makhluk. Bagaimana yang setelah diterangkan di awal tentang min syarri ma khalaq, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dilanjutkan pada surat Al-Kahfi ini adalah ada binatang, tiba-tiba binatang itu kemudian pergi atau melarikan diri. Nah, yang semacam ini adalah keutamaan membaca surat Al-Kahfi itu sendiri. Sehingga jangan sampai abaikan
Surat Kahfi yang begitu hebatnya, begitu utamanya, maka usahakan untuk tidak mengabaikan membacanya. Syukur hafal apa yang sampaikan oleh hadis Rasulullah, man hafadha asra ayatin, barang siapa yang hafal 10 ayat min awali suratul Kahfi, ngusima lahu minad dajjal. Nih, barang siapa yang menghafalkan 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Jadi yang awal dijelaskan keutamanya adalah insya Allah dihindarkan daripada kejahatan makhluk. Terbukti daripada hadis riwayat Ahmad yang disampaikan adalah menjelaskan tentang larinya hewan karena mendengar bacaan surat Al-Kahfi itu. Kemudian jelaskan berikutnya, karena merupakan satu rangkaian penjelasan yang memang dijelaskan. Yang kedua tadi adalah terhindar dari fitnah dajjal. Perlu kita sampaikan sedikit, apa yang dikatakan dajjal itu adalah makhluk Allah yang menurut sabda Rasulullah atau berita dari Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang mengajak kepada manusia untuk menjadi pengikutnya besok pada hari akhir. Ya, hari akhir itu bisa dikatakan sebelum terjadinya sebelum terjadinya hari kiamat itu akan munculnya dajjal. Kemudian dajjal tersebut akan mempengaruhi, mengajak, mempropagandai daripada manusia itu untuk diajak menjadi pengikutnya. Barang siapa yang diajak mau, maka dia akan diselamatkan dari dajjal. Maksudnya siksaan dajjal. Tapi bagi orang yang tidak mau mengikuti akan tersiksa atau disiksa oleh dajjal sendiri. Kemudian bagaimana agar manusia itu tidak disiksa dajjal dan tidak mau menjadi pengikut dajjal? Maka oleh Rasulullah SAW mengkabarkan dengan hadisnya yang sahih baik dari Imam Bukhari maupun Muslim, menjelaskan agar seorang itu terhindar dari fitnah dajjal, bacalah dari surat Al-Kahfi ayat pertama sampai 10 yang awal. Itu nanti pada akhirnya juga begitu. Ada 2 hadis, yang pertama 10 ayat awal dan 10 ayat akhir dari suratul Kahfi, karena banyaknya itu 110 ayat. Saudaraku, sehingga kami ulang lagi dari hadis Rasulullah, man hafidha asra ayatin minal Qur'ani min awali suratul Kahfi ngusima minad dajjal. Siapa yang baca 10 ayat dari surat Al-Kahfi maka akan terhindar dari siksaan dajjal. Kemudian Imam Ahmad sendiri juga meriwayatkan dari Abu Darda, nangkara angasra al-awakhira min suratil Kahfi ngusima min fitnatid dajjal. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkara al-ngasra al-awakhira. Kalau tadi al-awwal, sekarang al-awakhira. Mangkara al-ngasra al-awakhira min suratil Kahfi ngusima min fitnatil dajjal. Jadi barang siapa yang baca 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi ngusima min fitnatil dajjal, maka akan diselamatkan, akan terhindar, akan dijauhkan dari siksaan dajjal. Saudaraku, dengan demikian alangkah hebatnya bagi pengamalnya sekaligus sebagai cintanya kepada Rasulullah, sebagai bukti sayangnya kepada Rasulullah, yaitu menghidup-hidupkan sunnah sebagai umatnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya, sekaligus dalam pelaksanaannya apabila mengamalkan itu berfaedah dan bermanfaat bagi pengamalnya. Saudaraku, oleh sebab itu agar kita juga tidak lepas daripada syafaatnya Rasulullah, kita juga dengan sabdanya, dengan sunnah-sunnahnya itu, maka banyak diantara yang akan menolong kita
Sehingga syafaat yang merupakan satu pertolongan itu datangnya selain dari Rasulullah yang dikatakan syafaat kubro, pertolongan yang sangat besar. Sebab ada syafaat kubro, ada syafaat sugro. Yang syafaat sugro ini mestinya didatangkan atau datangnya dari pengamalnya atau pelakunya itu sendiri. Membaca ini, membaca itu, membaca ini, membaca itu, apa yang sudah disunah Rasulullah, itu pertolongan dari dari hasil dari pembaca-pembaca atau pengamal-pengamal itu sendiri. Sehingga kalau yang katakan syafaat kubro otomatis datangnya dari Rasulullah. Syafaat yang sangat besar, yang agung. Juga ada yang menyatakan bahwa syafaat kubro itu Rasul minta kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT agar umatnya Rasulullah SAW, yaitu kaum muslimin muslimat, itu dihisab lebih dulu. Kemudian di samping itu adalah minta kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT agar dimasukkan ke surga. Kemudian ada di antara umat Rasulullah yang memang masuk neraka, kemudian Rasulullah berdoa mohon kepada Allah SWT yang masuk neraka juga dimohonkan untuk dipindah ke surga. Meskipun harus melalui beberapa hari atau beberapa tahun, ini adalah tergantung pada sesuai dengan amalan-amalan yang dilaksanakan, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang diamalkan oleh seseorang. Oleh sebab itu, sekali lagi kita agar bisa mendapatkan syafaat-syafaat yang dikatakan syafaat sugro, juga kita sebagai bukti cinta pada Rasulullah untuk hidupkan sunnahnya, termasuk bersolawat kepadanya. Ini adalah termasuk nanti Allah akan memberikan pertolongan melalui syafaat atau permohonan dari Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi catatan bagi kita, pengertian dan sekaligus amalan yang tidak terlupakan dalam pengamalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.